Oke. Halo Mbak Dite. Halo, selamat sore. Kok gelap, Oh, Glo? di Mbak gelap ya? Oh, 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 Uh, kamu nggak kelihatan mukanya. oh, kayaknya emang kayak gitu nggak sih, Mbak? Soalnya kemarin-kemarin waktu live juga kayak gitu. Tapi Oh di gitu. aku, ya, tapi di aku sama penonton biasanya uh, semuanya kelihatan, Mbak. Ya, kita semua ada. Oh, oke. Ya, Oke, tapi kamu bisa lihat aku. bisa, Mbak. Oke, baiklah. Aku kayak ngobrol dalam kegelapan soalnya. Widih, ada Os Novel nih. Katanya, Hai Mbak Dita, apa kabar? Kata dia. Halo, Novel. Aku baik. Kamu apa kabar? Di Wilokaman, oke, baiklah. Oke, Di berarti aku kelihatan penonton udah baik. bisa Siap. lihat dengan jelas gitu ya. Oke, oke, baiklah. Oke, halo semuanya. Selamat sore. Gimana nih aktivitas teman-teman yang nonton hari ini? Gimana nih aktivitasnya? Mungkin boleh ketik-ketik di kolom chatnya ya, kolom komen di bawah ini. Oke, sebelum masuk ke selanjutnya, sebelumnya kenalin, aku mau perkenalan gitu. Karena kalau nggak kenal kan jadinya nggak tahu ya. Jadi aku mau perkenalan dulu. Nama aku Gloria Arroyo. Teman-teman bisa panggil aku Gloria. Di sini aku adalah sebagai anak magang yang juga berkuliah di Universitas Kristen Tridha Wacana dan sekarang juga ada di jurusan psikologi gitu. Oke, karena aku udah perkenalan, selanjutnya kita mau ada perkenalan nih bareng narasumber kita yang pastinya dengan topik yang sangat seru banget nih hari ini. Halo Mbak Dita, gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah, aku kabar baik. Gloria apa kabar? Baik, baik Mbak. Luar biasa, mantap hari ini. Oke, mungkin Mbak Dita boleh sapa-sapa teman-teman juga yang ada di sini dan boleh melakukan perkenalan juga sama mereka. Mungkin ada teman-teman atau penonton baru yang juga belum kenal nih sama Mbak gitu. Oke, halo teman-teman dari teman Sintas. Perkenalkan aku Dita Anindita. Aku adalah seorang konselor pendidikan dan pengembangan diri di Wiloka Workshop Yogyakarta. Begitu teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Semoga di sore hari yang kalau di Jogja hujan, mendung, gloomy gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun kalian berada semua sehat-sehat ya. Di Jakarta Iya, apa kabar, eh, Glo? Hujan juga? di Jakarta seperti yang terlihat cukup cerah hari ini, Mbak. Terlihat dari atas ini cukup cerah dan nggak tahu ya kadang-kadang di sini tuh kayak setiap sore tuh atau malam tuh biasanya hujan terus di sini udah berapa hari ini. Ah, oke. Kalau di tempatku udah 2 hari yang lalu nggak hujan, tapi dari semalam sampai sore hari ini hujannya datang dan pergi gitu. Gitu. Oke, buat teman-teman nih yang nonton di live ini sekarang, kira-kira ada yang udah tahu nggak sih topik apa sih yang mau kita bawa hari ini? Oke, Apa biar ya? Kita mau ngobrolin apa ya ya? kita ngobrol apa-apa ya. Tapi nggak mungkin sih teman-teman nggak tahu soalnya kan aku udah taruh di judul gitu. Taruh di judul tentang topik kita yang mau kita bahas hari tentang pertemanan sehat. Oke, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman di sini. Kira-kira dengan topik yang kita bawa hari ini yaitu yuk kenali tanda-tanda pertemanan sehat. Pertemanan sehat nggak cuma seru tapi juga bisa ngurangin stres loh gitu. Aku mau nanya kira-kira teman-teman yang ada di live ini udah ngerasa kalau pertemanan di lingkungan sekitarnya itu udah ngerasa pertemanan sehat apa enggak sih? Atau malah mungkin toksik atau malah mungkin kayak bingung ini beneran pertemanan sehat atau enggak ya gitu. Oke, Atau ada dari di antara kalian yang merasa nggak punya temen? aduh, Boleh loh di-share di kolom komentar ya. Kali aja ada yang, aku kayak nggak punya temen deh kak gitu kan. Boleh loh. iya mungkin teman-teman kalau yang ada mungkin boleh kita boleh aktif yuk di kolom chat di bawah. Aku nggak punya temen kak. Yang Tuh. benar, yang benar, yang benar. Beneran nggak punya temen nggak tuh? Introvert kayaknya ya si Fernanda ini ya kalau misalkan beneran nggak punya temen.
Bingung Kak, takutnya saya yang toksik. Waduh, Ah, ngeri juga ya Mbak kalau misalkan dirinya sendiri yang toksik. betul. Aku pernah loh berada di posisi itu. Aku nyebutnya apa sih nih? Moki gitu ya. Aku pernah loh berada di sebuah situasi ternyata yang toksik aku. Waduh. Wah, nanti Oke, boleh kita bahas ya. ya benar. Nanti mungkin boleh kita bahas nih. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, kalau pertemanan itu apa sih gitu. Jadi pertemanan itu adalah salah satu aspek penting gitu dalam kehidupan seseorang, yaitu adalah hubungan dengan teman-teman atau orang di sekitar kita yang tidak hanya memberi dukungan secara emosional, tetapi juga bagian dari kehidupan, perkembangan sosial dan juga pribadi kita. Oke, ternyata pertemanan itu kalau dijalin dengan baik bakal bikin kita bahagia loh, ternyata ya. Dan kalau banyak hal positif yang kita temuin dari lingkungan sekitar kita, dari pertemanan kita juga, itu bisa menjadikan banyak hal positif juga dan akan menjadi pengembangan diri juga buat diri kita sendiri gitu. Oke, buat lebih lanjutnya mengenai topik kita hari ini, kita akan bahas bersama Mbak Dita dengan tema atau judulnya itu yuk kenali tanda-tanda pertemanan sehat. Pertemanan sehat nggak cuman seru, tapi juga bisa ngurangin stres loh gitu. Oke, mungkin langsung aja kita tanya ke Mbak Dita mengenai apa sih itu Mbak definisi dari pertemanan sehat? Oke, terima kasih gue. Em, Kalau ngomongin soal pertemanan tuh luas banget ya, gitu kan. Kalau mau ditanya pertemanan itu apa, pertemanan itu sebuah hubungan yang biasanya melibatkan antara dua orang atau lebih, kemudian biasanya juga didasari atas ketertarikan minat atau berada di lingkungan yang sama gitu ya. Kemudian terjalinlah si yang namanya pertemanan ini. Nah, biasanya di antara dua atau banyak orang itu tuh mereka saling bergantung satu sama lain, kemudian mereka juga berusaha untuk apa namanya memenuhi kebutuhan dan dukungan gitu ya, kemudian menunjukkan kasih sayang, adanya bantuan gitu. Kurang lebihnya sih pertemanan tuh seperti itu gitu ya. Cuman yang menjadi apa namanya pembeda tuh biasanya nanti setelah pertemanannya dijalani nih gitu. Untuk pertama kali ya oke lah bisa jadi temen, tapi seiring berjalannya waktu kok ternyata minatnya udah nggak sejalan lagi ya, kok ternyata eh, rasa nyamannya tidak seperti dulu lagi ya, kemudian intensitasnya nggak pernah ketemuan lagi jadi berkurang begitu kan. Nah itu biasanya nanti yang akan mempengaruhi kualitas pertemanan itu gitu gitu Glo, kurang lebihnya. Oke, jadi pertemanan sendiri itu tuh kayak hubungan sosial gitu ya Mbak? Hubungan Betul, sosial antara betul. kita dengan orang lain gitu, nggak cuma satu atau dua orang tapi juga bisa lebih dari satu atau dua orang itu. Dan Ya, juga seperti yang kata Mbak Dita bilang tadi, kalau mungkin rasa menariknya udah berkurang atau mungkin visi misinya kata orang sekarang ya, visi misinya udah beda gitu, jadi mungkin kayak ada perubahan gitu seiring berjalannya waktu gitu ya Mbak. yes, benar. Betul Oke. sekali. Dan itu sebenarnya apa ya, pertemanan itu tanpa disadari itu juga sebagai kebutuhan kita sebagai makhluk sosial gitu loh. Terlepas dari apa yang lagi nge-hype sekarang ya, isi introvert dan extrovert ini gitu. Setiap orang tuh pasti butuh pertemanan gitu loh. Butuh orang lain untuk apa? Itu tadi mengungkapkan rasa kasih sayang, saling apa, kebutuhannya gitu-gitu. Oke, berarti perlu adanya support juga ya Mbak dari orang-orang di sekitar kita. Termasuk kayak pertemanan juga penting gitu dalam Yep. kehidupan sehari-hari. Yes, betul sekali. Oke, uh, buat teman-teman di sini nih, aku mau nanya nih, kira-kira dari penjelasan Mbak Dita sebelumnya nih, kan Mbak Dita sebelumnya ada nge-highlight tentang seiring berjalannya waktu itu ada perubahan gitu. Entah itu dalam segi kurang nyaman atau entah itu mungkin visi misinya gitu yang beda. Dari teman-teman ada nggak sih yang ngerasa kayak, oh aku pernah nih kayak gitu, mungkin boleh uh,
tulis di kolom komen gitu ya. Aku pengen tahu gitu, apa teman-teman pernah nggak sih ngerasain itu? Soalnya kalau aku sendiri udah pernah sih, Mbak. Soalnya kayak kalau mungkin kalau kata anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak cut off teman-teman yang ngerasa kayaknya kurang cocok gitu dan ngerasa mungkin kurang pas, kurang nyaman gitu. Karena aku sendiri juga ngerasain adanya hal itu gitu, Mbak. Aku pernah dan Mm-mm. aku pernah nge-cut off dan aku pernah di-cut off juga gitu. Yep, yep, Oke, betul. oke. Jadi selanjutnya nih dari pertemanan sehat ini, gimana sih cara kita tuh mengetahui bahwa pertemanan kita itu sehat gitu? Oke. Bagaimana kita mengetahui pertemanan itu sehat ya? Ini langsung aku tadi muncul pop up si Fernanda bilang pernah merasa tidak sefrekuensi sama temen, jadi aku menjauh karena nggak nyaman. Itu tadi nyaman. Iya. Nyaman itu adalah salah satu ciri pertemanan yang sehat. Kamu nyaman nggak sama sama kelompokmu? Kamu nyaman nggak sama ya sama temenmu ini gitu loh? Kamu nyaman nggak sama kan yang namanya pertemanan kan pasti ada apa ya lingkungannya kan entah pergaulannya, entah kegiatannya gitu. Mungkin sebenarnya kita nyaman sama orangnya, tapi kita tidak nyaman dengan kegiatan yang kita lakukan bersama itu juga bisa uh, menjadi mempengaruhi pertemanan kita gitu loh. Jadi ketika kamu sudah merasa tidak nyaman dengan apa lingkungan itu, dengan pertemanan itu, ataukah misalnya udah ngerasa nggak sefrekuensi itu tadi, jadinya nggak nyaman, ya memang lebih baik kalau kata kata Gloria tadi ya di cut off gitu. Entah kita yang meng-cut off atau kita secara tidak langsung nanti akan di cut off gitu ya. Yang penting paling penting dalam pertemanan adalah menurutku itu nyaman gitu. Kemudian kalau di pertemananmu itu teman-temannya, lingkungannya bisa menghargai kamu, begitu juga kamu menghargai mereka, itu sudah bisa dipastikan akan menjadi pertemanan yang sehat banget sih gitu. Enggak yang terus ngomongin di belakang. Ya, kadang-kadang kita ngomongin teman kita tuh kayak apa ya, wajar gitu ya maksudnya. Cuman enggak yang tiap kali ketemu sama orang lain terus kita ngomongin tahu nggak sih si ini tuh ternyata begini-begini loh, begitu ketemu sama temennya yang lain kita ngomongin temennya yang itu. Nah itu jelas pertemanannya yang apa nih gitu kan, kayak maunya apa gitu. Kemudian tidak ragu untuk berbagi, baik wah kalau mau ikut kata-kata berbagi dalam suka dan duka gitu ya. Tapi maksudnya sharing apapun gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau sharingnya udah terlalu over juga nggak baik gitu ya. Kemudian saling mendukung satu sama lain gitu. Ketika ada temennya achieve sesuatu, kita juga ikut happy, kita support dia, kita nggak nusuk temen dari belakang. Kemudian ketika kita butuh bantuan temennya juga mau bantuin gitu, jadi saling dukung satu sama lain gitu. Itu juga merupakan sebuah pertemanan yang sehat. Kemudian mendukung lingkaran pertemanan dengan yang lain gitu loh. Misalnya aku temenan sama kamu Glo gitu, terus kemudian kamu ikut apa misalnya satu komunitas lain dan ternyata aku tidak sesuai dengan komunitas itu, tapi aku tetap support kamu gitu. Oh ya udah silahkan, bukan yang kita ngapain sih ikut-ikut begitu, kamu nggak asik, kamu nggak friend lagi sama aku karena kita nggak bisa bareng-bareng lagi, nggak gitu konsep pertemanan itu gitu. Jadi ketika kamu melihat temanmu bisa berkembang di hubungan pertemanan yang lain, kita bisa support. Syukur-syukur kita juga bisa apa namanya ikutan nyemplung bareng kalau memang itu bisa berdampak positif di diri kita gitu. Kurang lebihnya gitu Glo. Oke. Sebelumnya aku mau menanggapi Fernanda tadi ya, pernah ngerasa nggak sefrekuensi sama teman, jadi aku ngejauh karena nggak nyaman. Kayak yang Mbak Dita bilang sebelumnya, yang terutama itu harus ada rasa nyaman dulu, itu yang paling pertama kata Mbak Dita. Terus juga uh, bener banget kata si Fernanda, mungkin kayak ada kesadaran diri gitu, mungkin karena aku juga pernah ngerasa di posisi itu punya kesadaran diri gitu buat kayak apa kayaknya aku nggak cocok di sini atau kayaknya aku udah nggak dihargai di sini, jadi aku memutuskan untuk menjauhi mereka daripada aku harus
daripada mereka harus cut off aku tiba-tiba gitu dengan alasan yang gak jelas gitu. Mending aku mungkin bisa menjauhi diri dari kesadaran yang aku punya gitu. Dan juga menanggapi yang Mbak Dita katakan sebelumnya mengenai cara mengetahui gitu ya Mbak, pertemanan kita sehat itu gimana sih gitu. Yang pertama tadi benar, ada kita kembali lagi bahwa ada rasa nyaman dan gak nyaman itu. Terus juga uh, nggak ragu gitu ya Mbak untuk saling berbagi, dan yang paling penting juga benar sih Mbak yang aku rasain kalau adanya saling menghargai gitu. Kita menghargai yang lain dan yang lain juga menghargai kita. Terus juga saling mendukung satu sama lain gitu. Aku ngerasain juga kalau support dari teman dekat dan juga dari keluarga itu aku ngerasain tuh beda gitu Mbak. Kayak aku ngerasa kalau dari keluarga mungkin bedanya tuh karena mungkin internal banget ya kalau keluarga. Kalau teman itu pasti ada, karena teman tuh pasti jarang memberikan pujian gitu. Jadi kalau misalkan ada dukungan dari teman tuh kayak ngerasa, oh aku bisa jadi lebih pede nih. Mungkin aku biasanya ngerasanya kayak gitu sih Mbak. Terus juga mendukung lingkaran pertemanan dengan yang lain. Aku ngerasa ini bener banget sih, karena aku juga pernah punya teman Mbak yang aku punya temen lain tapi mereka malah kayak nggak suka gitu loh Mbak kalau aku berteman sama yang lain gitu. Dan aku ngerasa kayak kok kamu gitu sih, karena aku kan juga perlu sosialisasi sama yang lain gitu. Aku juga perlu untuk mungkin memperluas wawasan aku, juga memperluas lingkup dari sosialisasi aku gitu. Dan juga aku ngerasa karena mungkin udah semakin besar, aku ngerasa relasi juga penting gitu. Jadi Betul. kalau dengan teman yang mungkin kayak posesif gitu ya Mbak, posesif kayak ngelarang, kok temenan sama dia sih, kok jalan sama dia sih, itu aku ngerasa kayak jangan kayak gitu, aku nggak bisa. Maksudnya aku mau punya banyak temen juga gitu, dan aku pernah pernah banget ngerasain di posisi itu Mbak. Beda ya antara temen yang care ngelarang kita tuh karena mungkin ada ngelihat bahwa oh temenmu yang baru tuh agak-agak kurang ajar misalnya gitu, sama temen yang posesif yang nggak pengen kita berkembang itu kan sebenarnya feel-nya beda ya. Jadi emang kitanya yang harus rajin-rajin atau peka peka untuk tahu bahwa ini yang mana nih temenku ini, apakah dia sayang dan karena dia tahu bahwa temanku yang lain ini bermasalah sehingga tidak mau aku terluka, ataukah dia yang terlalu apa namanya ingin mengekang aku. Tuh kan sebenarnya kerasa ya gitu loh, cara apa cara dia mentreatment kamu, cara dia mengingatkan kamu tuh beda gitu loh. Karena ada ya gimana, aku tuh pernah ada di posisi sama sahabatku gitu. Aku tuh melihat bahwa lingkungan pertemanan dia yang baru ini nih menurutku nggak banget gitu loh, nggak sesuai dengan apa namanya kebiasaan, kemudian pokoknya beda 180 derajat gitu. Nah ketika aku mencoba mengingatkan tuh dianggapnya kayak, oh kamu iri ya karena kamu nggak bisa masuk di circle-nya kita, yang di circleku yang baru gitu. Oke gitu, ternyata dianggapnya aku terlalu posesif ya, dianggapnya aku terlalu ingin mengkang temanku ya gitu. Itu aku malah yang aku ambil jarak, tapi aku tetap mengawasi dia gitu. Aku tetap melihat bahwa ketika dia mulai terjerumus, aku harus segera ngangkat nih, aku harus segera nyolek dia lagi nih, biar nggak semakin gitu. Nah seiring berjalannya waktu, si sahabatku ini akhirnya bilang bahwa oh ya yang kamu omongin itu bener, waktu kamu bilang bahwa pertemananku yang baru tuh nggak oke nih circle-nya gitu. Ternyata banyak hal-hal yang melanggar prinsipnya dia gitu kan. Tapi ada juga yang ngapain sih terus kalau modelnya tuh yang playing victim gitu-gitu. Nah, itu harus diwaspadai itu temen-temen. Iya bener. Ngerti ya? Maksudnya aku jadi ngomongnya muter-muter nih. Mudah-mudahan teman-teman ngerti sih maksudnya antara apa ya, itu tadi teman yang posesif sama teman yang sebenarnya sayang, ingin nyelamatin kita gitu. Jadi kitanya tuh yang harus aware bahwa dibuka matanya, dibuka telinganya bahwa oh iya ya, aku kok dapet peringatan lingkungan pertemanan yang baruku kok katanya agak terlalu apa liar misalnya gitu ya. Nah itu kita harus tetap aware gitu teman-teman, jangan sampai teman kita yang berniat baik kok malah
gitu tadi, jatuhnya jadi nggak dianggap tidak baik karena kita terlalu sibuk dengan lingkungan pertemanan yang baru gitu. Iya, bener banget. Pasti banget Mbak, pasti banget kerasa mana yang bener-bener pengen kita jadi lebih baik dan mana yang cuman ya cuman gitu-gitu aja tuh pasti kerasa banget. Dan Mm-mm. bener banget sih kalau teman-teman juga di sini dan buat aku juga di sini yang di Jakarta juga dan teman-teman yang nonton live mungkin kalau udah ada yang ngingetin gitu kalau kamu sama teman itu kayaknya kamu kurang cocok itu kamu perlu langsung ada evaluasi diri perlu ada refleksi diri gitu ya Mbak buat kayak bener nggak ya itu beneran nggak ya buat memastikan kembali gitu yang Betul. reminder dari teman sebelumnya itu beneran terjadi apa enggak gitu. Betul. Oke, selanjutnya nih Mbak, jika kalau misalkan kita nih mengetahui bahwa pertemanan lingkungan kita itu toksik gitu, gimana sih cara kita menanggapi hal tersebut? Oke, um, kalau kita tahu gini, kadang-kadang tuh kita tahu tapi kita tidak ingin sadar bahwa pertemanan kita toksik gitu loh, tahu nggak lo? Iya ya, temen gue tuh nggak asik nih gitu. Cuman dia nih temen gue satu-satunya. Jadi ya udah deh gitu. Kadang-kadang tuh kan banyak orang yang begitu ya. Kita tahu tapi kita tidak mau menyadari itu gitu. Jadi kalau memang kita sudah tahu, ya ada baiknya segera yang namanya toxic relationship apapun itu ya, baik itu pertemanan, kemudian apa pasangan yang menjalin asmara, anggaplah gitu ya. Yang namanya racun itu kan kalau ditumpuk lama-lama kan juga nggak bakalan baik gitu. Lambat laun juga bakalan membunuh kamu gimana caranya gitu. Nah kalau ketika itu merugikan kamu gitu ya, merugikan dirimu lah buat apa dipelihara gitu. Jadi emang harus punya keberanian untuk meng-cut off itu tadi gitu loh. Mau dikata, wah kamu nggak setia kawan, mau dikata kamu pilih-pilih temen, mau dikata apapun itulah, tapi ya demi kebaikanmu ya gitu loh. Mungkin awalnya pasti akan aduh ya ampun aku kehilangan temen, aduh aku merana, aku gimana, aku sedih. Iya, tapi kamu akan lebih sehat, kamu akan bisa menemukan teman-teman atau lingkungan pertemanan yang lebih sehat daripada kamu harus memelihara satu temen yang mungkin ini bertumbuh bersama dari kecil gitu, misalnya teman kecil, playgroup bareng, TK bareng, SD bareng, satu komplek rumahnya, depan belakang gitu, main bareng, mandi bareng, apapun itu dilakukan bersama-sama gitu loh. Tapi ketika itu apa namanya merugikan kamu, ya itu nggak ada salahnya untuk diputus gitu loh. Tetap jadi temen, tetap oke, kamu temanku, tapi pertemanan kita nggak sehat nih. Artinya kita tidak bisa melanjutkan pertemanan. Ya udah, dikasih batas aja, dikasih pagar bahwa oh oke, ketika kita main bareng mungkin atau ketika kita nongkrong bersama, aku hanya bisa spend waktu yang misalnya tadi bisa sampai berjam-jam, cuma bisa sejam gitu. Ataukah ada hal-hal yang biasanya dibagi, cerita-cerita pribadi yang tadinya sampai dalam-dalam ini ya permukaannya aja, nggak usah sampai yang ke dalam-dalam gitu. Biasanya sharing tentang cita-cita, sharing tentang mimpinya, sharing tentang apapun itu, ini nggak usah di-sharingin lagi, nggak apa-apa gitu loh. Tetap jadi temen, apa namanya, tapi hubungannya tuh tidak sedalam dulu gitu loh. Kalau aku sih gitu ya, karena takutnya apa ya, itu tadi lambat laun tuh bakalan ngerusak ngerusak diri kita gitu loh. Karena yang namanya pertemanan kan kalau bisa tuh ya keduanya saling menguntungkan satu sama lain gitu ya. Aku happy, kamu juga happy lah kalau selama ini pertemanannya kok merugikan apa satu belah pihak doang, buat apa gitu. Kasihan dong, gitu kan. Kamu nyaman nggak dengan itu? Iya kok aku nyaman-nyaman, yakin gitu. Kamu nyaman atau kamu terpaksa nyaman dengan hubungan itu gitu. Kalau aku gitu belum. Oke, berarti uh, sama ya Mbak, kayak perlu ada refleksi diri juga gitu, kayak nyaman apa enggak sama lingkungan pertemanan itu atau sama salah satu dari teman itu gitu. Dan juga uh, di pertemanan jangan ada yang saling merugikan, saling menguntungkan gitu Mbak. Terus juga yang aku highlight gitu, kita tuh harus punya keberanian buat berani
ambil jalan buat berani nge-cut off, siapapun gitu. Teman yang ngerasa ataupun ngerasa kayak ini orang kayaknya kurang baik deh. Oh, dan juga kayak apalagi kalau cut off buat kebaikan diri sendiri gitu. Itu benar-benar harus punya keberanian gitu, walaupun kayak awalnya mungkin agak sulit gitu ya, karena mungkin takut nggak punya teman yang kayak dia lagi, takut nggak punya teman yang takut aja gitu, nggak punya teman yang kayak dia, nggak punya teman lagi gitu. Dan juga harus adanya pembatasan diri gitu yang dalam pertemanan, bukan karena dengan benar-benar gak temenan gitu, tapi batasi diri ya, mungkin yang sebelumnya temen deket banget sekarang udah jadi teman aja gitu, mungkin itu yang Betul. pahamin gitu Mbak. Iya, Oke. karena kan kecuali kita terpisah, apa namanya, terpisah jauh, beda kota gitu ya, bisa lah nge-cut off-nya gampang. Tapi kalau ternyata masih tetap harus ketemu satu kampus misalnya, atau itu tadi, tinggal di lingkungan rumah yang sama gitu, kan kita nggak bisa dong mau kucing-kucingan terus, kan capek kan. Jadi ya, ya sudah dibikin batasan aja bahwa cuman segini nih aku bisa sharing tentangku padamu gitu kan. Biasanya semua dibagiin, ini cuma bisa seperempat doang atau mungkin sepertiga doang gitu. Oh iya, bener banget, harus bisa pinter-pinter gitu ya Mbak, membatasi diri dengan mungkin alasan-alasan, mungkin kalau misalkan ketemu sama teman itu gitu. Betul. Kita lanjut kali ya Mbak. Hal apa saja yang mempengaruhi hubungan pertemanan itu bisa menjadi tidak sehat? Kira-kira hal apa? Hal apa aja yang bisa mempengaruhi pertemanan jadi tidak sehat? Kalau menurutku sih yang namanya kejujuran itu penting ya di hubungan pertemanan gitu ya. Kalau memang kita nggak suka, kalau memang kita tidak nyaman, ya coba disampaikan gitu. Aku berteman sama Gloria nih gitu, terus kok aku melihat kamu ada sedikit perubahan atau mungkin perubahannya cukup signifikan gitu tuh, sebisa mungkin aku harusnya menyampaikan bahwa lo kok kayaknya ada yang berubah ya di kamu gitu, apa nih gitu, kamu kenapa, kamu ada apa, terbuka, jujur gitu ya, itu yang apa namanya, jadi penting gitu loh. Kalau kita udah terbuka, kita bisa jujur, kita bisa plong gitu tuh kan, apa ya, pertemanan itu jadi lebih nyaman gitu loh, bahwa oh iya ya temenku nih nggak, sama tidak ngejudge yang jelas. Yang namanya temen tuh, meskipun kita tahu bahwa iya dia gak bego-bego gitu ya, udah tahu dikasih tahu tapi kok masih dilakuin, terus habis itu nanti balik ketemu kita nangis-nangis lagi gitu. Tapi ya sebisa mungkin jangan dijudge gitu, karena kalau kita udah apa namanya ngejudge dia duluan, kita udah masang tembok duluan, ya pertemanannya jadi nggak, gimana ya, nanti akan ada rasa yang alah gitu, Gloria ini udah dikasih tahu paling nanti juga gitu lagi gitu, lu sih udah gue bilangin sih gitu. Nah si temen ini nih nanti bakalan, aduh ketika aku pengen cerita beneran nanti aku dijudge, nanti aku di omongin balik gimana ya gitu, itu kan rasanya nggak nggak enak ya, nggak nyaman gitu. Kemudian apalagi ya, kalau menurutku sih yang paling penting itu ya, kita jujur, terbuka, terus kalau bisa menjadi pendengar yang baik, nggak ngejudge gitu, itu akan oke banget sih sebenarnya. Karena kadang-kadang tuh di dunia pertemanan tuh kita suka nggak sabar untuk ngomentarin gitu loh. Kadang-kadang tuh kan temen cerita, temen curhat itu kan kemungkinannya cuma dua tuh, antara dia beneran butuh solusi atau emang cuma pengen didengerin gitu. Jadi kadangan kita tuh suka nggak sabar ketika teman kita cerita belum selesai udah kita potong duluan, udah gitu kitanya ngejudge dia, udah gitu kita ngasih masukan tapi kita ngomel-ngomel, kita nggak dengerin ceritanya sampai habis gitu. Itu bikin pertemanannya jadi nggak enak sih menurutku gitu. Oke, jadi
penting banget ya Mbak saling jujur gitu satu sama lain gitu, dan juga saling terbuka gitu, entah dalam hal apapun, terutama dalam perasaan gitu. Mungkin kalau nggak saling nyaman atau ada hal yang nggak enak, lebih baik cepet untuk diobrolin gitu supaya masalahnya juga cepat kelar, juga di pendengar yang baik gitu, nggak ngejat sama ceritanya atau nggak ngejat tentang kehidupannya. Dan kita juga kayak biasanya di dalam satu circle ya Mbak, biasanya dalam satu circle, apalagi kalau misalkan pertemanan yang baru, circle-nya di satu circle itu mungkin kayak bisa sampai 10 orang gitu, dan itu nggak menutup kemungkinan buat saling apa ya, kayak saling ngomongin satu sama lain gitu. Dan itu menurut aku Bener. uh, itu adalah salah satu hal yang menjadi pertemanan itu jadi nggak baik gitu, dan itu memecahkan circle banget gitu. Dan itu beneran pernah terjadi, apalagi kayak mungkin di anak-anak remaja, anak-anak masih Yap. SMA gitu, biasanya sering banget terjadi gitu Mbak. Yes. Yes, bener banget. Apalagi kalau lingkungan itu tadi yang kayak Gloria bilang, kelompoknya besar gitu ya, sampai 10 orang gitu, terus nanti secara tidak langsung kepecah nih jadi geng-gengan. Kemudian ya kan, kepecah jadi apa, si pembela mana, yang satu belain yang mana gitu. Nah udah deh, kalau udah ngegeng begitu ya udahlah, sudah bisa dipastikan bakalan bubar nih gitu. Padahal bisa jadi masalahnya hanya salah paham, masalahnya hanya salah ngerti gitu ya. Yang satu belum selesai cerita udah dipotong, dianggapnya wah nggak setia kawan atau gimana gitu. Terus kemudian ngejelek-jelekin temen yang lain di circle yang lain gitu kan. Nah itu kan apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh bulet gitu loh, muter aja di situ nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi ya kalau memang ada yang nggak suka di pertemanan itu, ada baiknya memang disampaikan. Pahit sih pasti, ngomong sesuatu hal yang nggak di kita suka tuh kan, buat kita orang Indonesia tuh kan apa namanya, nggak wajar gitu ya. Misalnya aku tidak suka apa nih, oke, anggaplah kita berteman satu kelompok yang sama gitu ya Glo, kemudian aku nggak suka dengan kebiasaanmu yang sukanya nebeng nebeng aku waktu pulang misalnya gitu. Sekali dua kali sih menurutku nggak apa-apa gitu, tapi ini kok tiap hari ya, udah gitu aku yang suruh nungguin dia lagi misalnya gitu. Nah ketika kamu nggak suka itu ya disampaikan aja gitu. Belum, maaf ya, aku tuh agak nggak nyaman nih ketika kamu mau nebeng pulang sama aku, tapi aku yang harus nungguin kamu. Aku maunya kalau memang kamu mau nebeng sama aku ya kamu udah harus siap ketika kita mau berangkat gitu. Dan kalau nanti suatu saat aku lagi nggak pengen nebengin kamu, nggak apa-apa kan ya, kamu kamu nggak harus marah gitu, biar kita sama-sama enak gitu. Itu kan akan lebih enak, akan lebih nyaman daripada kita ngomongin di belakang. Tahu nggak sih, si Glo nih hobinya nebeng mulu, udah gitu nggak pernah patungan bensin lagi gitu. Itu kan apa nama, subjeknya kan jadi nggak tahu bahwa oh ternyata perilaku nebengku ini nih bikin orang lain kesel ya gitu. Kirain dia nebeng happy happy aja karena bisa cerita sambil di jalan gitu. Nah kalau aku nggak ngasih tahu kamu kan kamu nggak akan tahu dong gitu. Padahal bisa aja sebenarnya aku tuh pengen pengen ikut urunan bayar bensin, tapi aku nggak ngerti ini harus ngasih berapa, takutnya nanti terlalu sedikit, atau nanti aku takutnya salah atau apa gitu. Toh selama ini nggak pernah dimintain, jadi dianggapnya kayak oh ya udah gitu. Atau ya kan banyak ya perilaku-perilaku yang asumsi-asumsi yang sebaiknya diutarakan daripada jadi asumsi itu sendiri gitu loh. Nah, Iya, masalahnya di Indonesia, di lingkungan pertemanan orang orang Indonesia yang sukunya macam-macam ini, ngomong seperti itu tuh adalah hal yang berat banget gitu loh. Hal yang bikin apa ya, nggak nyaman gitu loh. Bisa enaknya sih nyalahin terus gitu ya, tapi mengungkapkan apa yang menjadi kekhawatiran kita tuh jarang dilakukan gitu. Padahal kalau kita bisa mengungkapkan itu sih, menurutku pertemanannya bakalan sehat-sehat aja, bakalan baik-baik aja gitu. oke. Ya nggak, kalau misalnya anggaplah ya itu tadi contohnya, misalnya itu Glo, kamu nebeng aku pulang terus daripada aku ngomong kamu udah nebeng datangnya telat, aku yang suruh nungguin gitu. Ketika aku menyampaikan
menyampaikan itu sama aku bilang, Glo, lain kali kalau kamu mau nebeng sama aku, kalau bisa kamu yang udah siap duluan ya, jangan aku yang nungguin gitu. Itu lebih enak yang mana kalau menurutmu? Kalau menurut aku lebih enak kalau bisa diomongin secara langsung gitu sih Mbak. Ya biar sama-sama saling tahu juga kan gitu. Iya kan, lebih enak kan? Maksudnya eh, kita yang nebeng pun atau misalnya kita yang berbuat salah pun rasanya jadi nggak disalahin gitu kan? Rasanya kayak yang oh iya ya bahwa ternyata selama ini aku juga agak ngerepotin ya kalau misalnya aku nebeng tapi kok dia yang nunggu gitu. Ya kan? Atau misalnya kita janjian ketemuan di mana kamu datangnya telat karena macet tapi nggak sempet ngabarin karena handphonenya lowbat gitu. Sedangkan aku di sini nungguin, kemudian tidak ada kabar, aku kesel ketika kamu datang menemui aku. Kamu gimana sih kok datangnya telat? Kamu tuh kalau janjian selalu telat, kamu itu selalu begini, kamu itu selalu begitu. Itu lawan bicaranya kan akan merasa disalahin terus kan, kayak di wah kamu gitu. Tapi kalau kita bilangnya aku itu khawatir. Aku tuh nggak seneng kalau kita janjian dan mesti nunggu lama banget tanpa ada kabar. Lain kali kalau memang kamu mau telat, kamu bisa kan ngabarin aku dulu gitu. Itu lawan bicaranya tuh akan bakalan, oh iya ya maaf ya aku tadi tuh sebenarnya begini loh kejadiannya, aku nggak bisa ngabarin kamu karena handphoneku lowbat gitu. Nah kita yang tadinya mau marah karena tahu alasannya seperti itu dan penyampaiannya juga enak tuh akan jadi lebih legowo gitu loh rasanya, nggak akan ada dendam yang gimana-gimana gitu. Itu kalau menurutku ya. Tapi ya lagi-lagi di tiap-tiap orang tuh kan prosesnya akan berbeda-beda gitu. Ya. Gitu belum? Dan aku ngerasa juga Mbak kalau komunikasi itu adalah hal yang paling penting dalam kita menjalin hubungan sama orang lain, baik itu pertemanan, keluarga dan lain-lain juga. Yang Yes. Yap, bener. komunikasi itu sangat penting lah gitu supaya kayak dari kita sebelumnya supaya saling mengetahui sama lain dan juga bisa saling refleksi gitu, mengevaluasi diri mana yang mungkin jadi lebih baik gitu. Betul, betul banget. Karena semua orang tuh bisa ngomong, semua orang bisa berbicara, tapi tidak semua orang tuh bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Ya, Kebanyakan, aduh, aku nggak enak nih misalnya mau ngomong gitu. Ah ya udah ah gitu. dengan Aku mau ngomong ah nggak enak ah ya udah ah gitu. Lah lawan bicaranya nggak tahu kan kalau kita nggak suka, kalau kita tidak menyampaikan itu gitu. apalagi sama temen dekat gitu ya Mbak, kayak mungkin cobalah berhindar dengan kata-kata gitu. Bener, bener. Apalagi sama teman deket ya gitu. Ah udah ah Glo ini sahabat aku nggak apa-apa deh sekali ini. Ah udah ah Glo ini teman deketku, ya udahlah gitu. Aduh aku nggak enak nih, Iya. teman deket ya memang teman deket tapi kan tetap ada apa ya namanya, bukan ya kalau mau dibilang batasan bisa dibilang jadi batasan tapi tetap harus disampaikan sedekat apapun itu, justru karena itu teman deket ya menurutku. Karena kita berteman dekat nih, akrab banget nih, harusnya kamu bisa akan lebih bisa jadi lebih ringan menyampaikan apa yang menjadi Bener, keberatanmu. Karena bener. ya kan karena kita udah temenan deket, kamu tahu bagaimana aku juga tahu bagaimana kamu gitu. Harusnya no hard feeling gitu loh. Bahwa oh dia menyampaikan itu untuk kebaikanku, dia mengkoreksi aku. Begitu pula aku menyampaikan ini karena aku sayang sama dia gitu loh. Aku misalnya marah, aku misalnya nggak suka tuh karena aku sayang sama dia gitu loh, biar biar tidak kejadian di orang lain, cukup kejadiannya di aku aja gitu kan. Iya, bener banget Mbak. Kalau temen dekat mungkin karena udah tahu seluk-beluknya gimana, udah tahu jelek gimana gitu. Jadi malah harusnya lebih ringan udah gitu ya mau menyampaikan yang seharusnya disampaikan. Oke, Betul. lanjutnya nih Mbak. Eh, Gimana sih cara kita bisa menjaga pertemanan kita itu supaya tetap menjadi pertemanan yang sehat gitu? Oke, menjaga pertemanan agar tetap sehat. Ini susah-susah gampang sebenarnya karena menjaga apapun itu lebih susah daripada kita untuk baru memulainya gitu kan. Kayak tanaman aja. Kita habis beli tanaman baru tuh gampang aja numbuhinnya gitu kan. Tapi
untuk merawat di musim panas perawatannya beda, di musim hujan perawatannya beda, begitu juga dengan pertemanan. Tadi yang Glow udah mention pertama kali adalah soal komunikasi. Berkomunikasi, ini baik rutin maupun kalau bisa komunikasi rutin akan jauh lebih baik. Tapi kan kadang-kadang ada kondisi, ada situasi yang bikin kita jadi jarang berkomunikasi gitu ya. Tapi sesekali menanyakan kabar, kemudian era sosmed sekarang juga udah luar biasa banget. Kita bisa komen foto, kita bisa komen di story gitu. Itu tuh apa namanya, menjadi salah satu jembatan kita untuk berkomunikasi. Kalau bisa dijadwalin buat ketemuan, sharing, kemudian update diri, update kehidupan gitu, bisa ketemu tuh akan lebih apa namanya, akan lebih baik gitu lah ya. Itu untuk merawat pertemanan. Kemudian itu tadi ketika teman kita cerita, kalau bisa sih ya jadi pendengar yang baik gitu. Jangan buru-buru dipotong, jangan buru-buru dikasih saran, jangan buru-buru dikasih nasihat, karena bisa jadi teman kita tuh sebenarnya nggak butuh nasihat, nggak butuh saran, cuma butuh didengerin aja gitu loh. Karena selama ini mungkin dia merasa tidak ada yang mau mendengarkan, kalau bukan sama temennya siapa lagi gitu kan. Jadi pendengar yang baik itu bisa menjadi salah satu kunci untuk merawat pertemanan. Kemudian jangan segan juga untuk kita menunjukkan apresiasi terhadap teman kita, apapun itulah gitu ya. Dia habis punya pasangan baru, ya diapresiasi. Dia tadinya kok nggak pernah pakai rok misalnya, kemudian dia pakai rok dan menurut kita itu cantik, ya dipuji. Kamu cantik loh pakai rok gitu. Jangan cie pakai rok gitu ya. Kadang-kadang tuh kita mau nunjukin apresiasi tapi malah ngecie-ciein tuh temennya malah jadi ciut gitu loh. Tadinya iya aku lagi belajar pakai rok nih gitu, karena di kantornya mewajibkan pakai rok. Jadi ketika ketemuan sama temennya dia juga mau pakai rok buat belajar gitu kan. Tapi malah dicie-ciein jadinya bleret lagi gitu. Mungkin teman kita lagi belajar apa nih yang basic ya. Oke, anggaplah dia baru mulai belajar bahasa asing gitu ya, baru mulai belajar bahasa Inggris gitu, kemudian mau ujian dia atau apapun itulah ya, ya diapresiasi, jangan malah diceng-cengin itu tadi gitu. Sekecil apapun bentuk apresiasi kita tuh kalau memang tulus itu tuh akan ngena banget gitu. Gitu ya, diapresiasi dan tulus gitu. Jangan bentuk apresiasinya kok malah kayak ngeledek gitu ya, itu bikin kita jadi ciut lagi sih gitu. Kemudian fleksibel dalam berteman gitu ya. Kehidupan kan berubah gitu ya. Setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Ada teman-teman yang mungkin memang lulus kuliahnya cepet, habis itu langsung menikah. Ada juga yang lulus kuliahnya cepet, kemudian untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya gitu. Ya nggak apa-apa gitu, nggak harus sama gitu. Kita nggak usah ketika kita ketemu terus saling adu nasib bahwa aduh aku mahasiswa baru magister, aduh capek banget lalalala. Alah kamu kan cuma begitu, aku loh ibu rumah tangga ngurusin gini, harus dealing sama mertua, harus bisa membagi waktu sama orang tua, sama suami, sama apa gitu. Itu sih jatuhnya jadi nggak fleksibel ya, tapi malah jadi kayak adu nasib gitu loh. Jadi kalau bisa ya udah ketika ketemuan lagi di pertemanan tuh antara aku dan kamu gitu loh, bukan aku dan lingkunganku atau aku dan kehidupan baruku. Update nggak apa-apa, kita menceritakan kehidupan baru kita, tapi jangan sampai adu nasib bahwa aku yang paling menderita gitu loh, aku yang paling hebat, aku yang paling bahagia. Nggak kayak gitu. Di pertemanan tuh bukan yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang anggaplah sudah menikah terus kemudian nggak bisa kumpul bareng, itu ya jangan malah diomongin di belakang, wah nggak asik nih gitu. Harusnya kan umur sekian kan yang ngejar karir, apa ini kok malah ngurusin popok, ngurusin rumah tangga, ngurusin apa. Nggak, beda, tiap orang tuh life path-nya beda-beda, jalannya beda-beda, kita nggak boleh nyamain gitu ya. Kita bisa belajar dari
teman kita yang menikah muda, yang ibu muda juga kita bisa belajar dari yang teman-temannya yang mengejar karir gitu loh. Jadi saling satu sama lain gitu. Gitu loh kurang lebihnya. Oke, jadi tetap harus bisa berkomunikasi dengan baik terus gitu ya Mbak. Walaupun Mm-mm. terus kata Mbak bilang tadi mungkin terus-terus akan lebih baik walaupun kadang mungkin ada putusnya, ada bolongnya gitu. Dan juga pertemanan fleksibel gitu kayak bilang gitu sebelumnya. Harus tahu kalau kita berteman sama orangnya dan bukan lingkungannya gitu. Terus juga harus punya brand itu buat kita bisa mengapresiasi teman gitu. Mungkin kadang kalau mungkin anak-anak zaman sekarang gitu Pak kayak gengsi gitu Mbak, maksudnya kayak gengsi buat malu gitu buat bisa mengapresiasi temannya gitu. Malah jadi jatuhnya dia jatuhnya adalah ngeledek gitu. Padahal mungkin harusnya akan mengapresiasi. Jadi mungkin lebih baiknya dia mengapresiasi buat belajar mengapresiasi lebih baik lagi gitu, dan jangan ngeledek gitu. Bener. Yang kecil aja, misalnya apa? Aku senang sama bajumu gitu ya. Dan sebenarnya aku tuh, nah ini loh kadang-kadang tuh orang tuh ada beberapa orang-orang yang apa? Sebenarnya tuh pengen nanya gitu ya. Sebenarnya tuh mau bilang itu bagus, mau bilang itu cantik, mau bilang itu keren, tapi jatuhnya tuh malah kayak jadi nyinyir gitu loh. Kayak misalnya sekarang aku seneng seneng lihat stylingmu gitu ya. Ya kan sebenarnya tinggal bilang kamu cakep loh rambutnya digituin gitu atau aku suka loh kamu pakai baju itu kelihatan warnanya bagus, kelihatan seger gitu. Itu kan gampang ya, tapi kadang ada di beberapa orang-orang tuh yang jatuhnya malah pakai bajunya garis-garis, kamu nggak makin kelihatan gendut gitu kan? Maksudnya kamu kalau mau bilang baju garis-garisku bagus sih ya bilang aja gitu. Atau kok kamu pakai bajunya ondol-ondol gitu sih, totol-totol gitu, kayak apa gitu kan? Kita bisa loh misalnya menurut kita nggak cocok, kamu bisa menyarankan kayak kalau menurutku kamu kalau misalnya mau pakai baju garis-garis lebih baik garisnya yang agak kecil, jangan yang terlalu besar karena di beberapa bagian kayaknya jadi kelihatan lebar ya. Tapi ini bagus sih sebenarnya gitu. Itu kan enak ya daripada kita ngomongin kamu kan pakai baju garis-garis kelihatan gendut loh, kamu jadi lebar loh gitu. Iya benar mungkin Sih bisa. jadi pemilihan pemilihan kata, pemilihan apa intonasi suaranya itu juga penting gitu. Iya Dan kalau emang bagus ya bilang aja bagus. Kamu seneng sama warna lipstiknya ya bilang gitu. Jangan malah ya ampun kamu tuh pakai lipstik apa sih kayak kayak orang habis makan gorengan. Nggak usah dibilang begitu juga gitu. benar. Jadi teman-teman bisa belajar dari hal kecil dulu, dari pengolahan katanya mungkin jadi lebih baik, intonasinya juga lebih baik. Mm-mm. Ada dari Fernanda Halim nih, cara menghadapi teman yang cuma datang buat ngomong jam satu tapi aduh. Banyak ya Fernanda ya gitu. Aku pernah kok di posisi kayak gitu. Dan waktu itu kebetulan yang meminjam adalah lawan jenis dan dia tahu bahwa aku suka sama dia. Jadi aku apa nih? Sekarangnya sih aku sadar bahwa oh dia memanfaatkan aku nih gitu. Nah, kalau kamu tahu nih kamu dimanfaatin kayak gitu, eh kalau kamu orang yang nggak enakan, kamu mau minjemin, itu anggaplah itu kayak kamu nyumbang. Jadi nggak akan balik gitu. Ketika misalnya dia minjem 100, kamu ikhlas nggak minjemin dia 100? Nggak, Mbak. Tapi aku nggak enak juga, aku mau nolak. Oke, kamu ikhlasnya minjemin dia berapa? 10.000. Ya udah bilang, wah aku kalau 100 nggak ada, aku ada 10. Mau nggak? Kalau kamu mau nih aku kasih pinjem. Kalau enggak ya udah, aku cuman adanya 10. Itu nggak apa-apa loh bilang kayak gitu. Daripada nanti kamu apa namanya mengharap yang itu tidak akan mungkin kembali padamu gitu kan, daripada nanti kita nguber-nguber malah dianya yang lebih galak gitu kan, kitanya yang sakit hati gitu. Karena itu tadi aku pernah di posisi itu banget dan aku juga ada, aku sampai cerita ke temanku, aduh gimana ya, uh, itu si X minjem uang lagi sama aku tapi yang lalu aja belum dikembaliin gitu. Emang minjem duitnya berapa? Dulu waktu itu
dia pertama minjem 200.000 nggak dikembalikan, kemudian yang kedua minjem lagi minta 500.000. Nah terus temanku tuh nanya, kamu ikhlas nggak minjemin dia 500.000? Enggak. Lah kamu ikhlasnya minjemin berapa? Ya 100, 200 lah. Kalau kamu minjemin 200 lagi kamu ikhlas nggak dikembaliin. Ikhlas deh nggak apa-apa lah, cuma ya yang nggak apa-apa lah 200.000 ini misalnya. Ya udah kamu bilang aja. Wah aku kalau 500 nggak ada, aku adanya 200. Dan ketika aku bilang kayak gitu, si temenku si X ini dia dengan gue nggak ngerti ya emang dia lagi butuh duit banget atau gimana, ya udah 200 nggak apa-apa, dan itu sampai detik ini nggak dikembaliin. Dan apakah aku nagih? Enggak, karena itu tadi prinsipnya ya sudah, aku sudah mengikhlaskan itu, anggaplah itu aku nyumbang gitu. Jadi buat temen-temen kalau punya temen yang hobinya minjem uang berapapun itu nominalnya, terus kamu memang lagi nggak, kalau kamu memang nggak punya uang ya bilang aja nggak punya gitu. Tapi kalau memang kamu ada, kamu ingin meminjamkan dia, coba dibalikin ke diri sendiri, ditanyain, kamu ikhlas nggak minjemin uangnya segitu? Kalau ikhlas, ya sudah, dikasih pinjem boleh, tapi akan ada resiko tidak dikembalikan ya, gitu. Kamu ikhlasnya minjemin berapa nih? Oh, aku cuma ikhlasnya minjemin 50. Ya sudah, kamu niatkan di hatimu, oke, ku kasih 50, tapi tidak akan kembali, anggaplah aja ini aku nyumbang, aku sedekah gitu. Oke, ada Fernanda menanggapi nih, Mbak. Jadi Hmm. daripada nggak enakan, lebih baik ikhlas selalu set boundaries dari awal ya, Mbak. Yes, betul. Karena kalau kamu nggak enakan terus, kamu yang akan digrogoti. Kurus nanti, bener deh. Nggak enak rasanya gitu ketika kita tahu dimanfaatkan sama orang lain gitu. Dulu, ini ya ceritaku lagi ya, temanku si X ini nih. Kupikir karena waktu itu dia beralasan bahwa aku belum gajian. Aku harus wah inainu gitu ya. Jadi ada perasaan aduh kok kasihan ya gitu, dia belum gajian ya gitu. Ya udahlah aku bantu. Tapi senyatanya kemudian aku memergoki dia having fun di tempat yang wow itu mahal gitu ya. Itu tuh aku rasanya kayak yang wah wah aku nih yang ngemodelin happy-happynya dia, padahal aku di sini juga merana gitu kan, nggak enak banget kan. Jadi ya itu tadi, mendingan kamu ikhlasnya berapa, kamu kasih. Kalau kamu nggak ikhlas, kamu nggak usah kasih, nggak usah nggak enak bahwa, aduh ini temanku, ini teman deketku, aku nggak enak nih kalau nggak minjemin. Nggak ada kata nggak enakan. Gitu. Mendingan set dari awal, ya udah kita temenan, kamu temenku, aku mau temenan sama kamu. Tapi kalau udah soal duit-duitan, wah sorry nih gitu ya. Gue juga ada butuhnya nih gitu. Nggak apa-apa. Dibilang pelit ya udah biarin aja. Toh juga sebenarnya dia tidak menghidupi kamu kan, nah gitu aja. Ada tanggapan lagi nih, Mbak. Iya, bener, Kak. Kitanya overthinking karena nggak enakan, dianya boro-boro mikirin kita. Ember, bener, bener, nggak kepikiran. Yang ada tuh di pikirannya mereka bahwa, wow, Fernanda ini bisa menjadi apa namanya sugar mamiku gitu ya. Aku tahu dia nggak enakan, aku akan minjam uang terus ke dia karena dia pasti akan memberikan aku uang itu gitu. Lah, enak di elu, senep di gue gitu kan? Nggak enak gitu rasanya. Dan gitu ketika ketemu orang-orang yang toxic itu tadi, modelan kayak gitu tuh, dia akan terus memanfaatkan. Jadi daripada kita overthinking nggak enakan, ya mending dari awal udah langsung di-cut. Mendingan ya udah, kamu ikhlasnya minjemin berapa, kalau emang kamu ikhlas kasih, anggaplah itu nyumbang. Kalau kamu nggak ikhlas ya udah dari awal, aduh sorry ya aku beneran nggak ada nih kalau duit segitu, apa tahu bilang aja aku juga lagi ada kebutuhanku lagi banyak nih, maaf ya gitu, uang daruratku nggak ada nih untuk minjemin kamu, sorry ya gitu, tapi aku bisa bantu apa yang lainnya gitu. Kalau misalnya kamu nggak enakan nih tetap mau bantuin dia, atau aku bisa bantu apa yang tidak berbentuk secara finansial misalnya gitu, aku bisa aku bisa support kamu apa gitu, gitu nggak apa-apa. Oke, jadi kalau misalkan dimanfaatin juga pelan-pelan membunuh gitu ya, Mbak, dari dalam gitu. Bener,
digrogotin kamu nanti dari dalam, kurus deh, aduh jangan deh. Oke, jadi karena waktu kita kan bisa 3 menit, Mbak. Oke, aku Oh, mau oke. kesimpulan aja yang Mbak langsung. Jadi di dalam pertemanan ini tuh kayak penting banget gitu loh kalau harus adanya komunikasi dua arah gitu. Jangan cuma dari satu arah aja, tapi harus dua arah bener-bener yang bisa saling mengutarakan perasaan satu sama lain, bisa saling mengutarakan pendapat satu sama lain, mana yang enak, mana yang enggak. Dan juga perlu mengetahui rasa nyaman dan gak nyaman gitu dalam pertemanan. Uh, dan juga kayak nyamannya itu apakah di pertemanan ini nanti bisa dijalani sampai ke masa depan ataupun enggak gitu, dan juga bisa mengetahui dan bisa merasakan gitu mana pertemanan yang baik dan mana pertemanan yang enggak, yang kayak sebelumnya di Mbak bilang kayak mana sih yang cuman sayang aja dan mana sih yang cuman kayak cuman sebatas teman doang gitu, dan juga kita harus bisa membatasi diri gitu. Kalau udah ngerasa pertemanan itu udah toksik, harus ada pembatasan diri dengan teman itu. Dan juga berani terbuka satu sama lain, nggak ngejudge satu sama lain, dan juga sama halnya yang kayak terakhir Mbak bilang harus ada boundaries gitu dari awal. Pertemanan kita tuh kayak gini loh, dan ada hal yang nggak bisa dilewatin dari itu gitu. Betul. Oke, Betul sekali. udah sisa 2 menit lagi nih Mbak. Dari Mbak Dita ada closing statement nggak? Apa ya? Ya, kayak yang tadi aku bilang bahwa menjalin pertemanan itu sebenarnya mudah gitu ya, tapi yang menjaganya ini yang sulit gitu. Eh, kita tuh harus berteman sama siapa aja, kita boleh berteman sama siapa aja, tapi kita juga harus pilih-pilih pertemanan itu gitu ya teman-teman. Ketika memang circle-nya kok menurutmu itu tidak membawa manfaat buatmu, ya buat apa kamu terjun ke situ gitu ya. Ketika kita berteman dengan seseorang kok ternyata kamu tidak nyaman gitu, kemudian merasa tidak satu frekuensi gitu, itu kamu tidak harus melanjutkan pertemanan itu gitu. Bukan berarti kita tidak mau berteman dengan orang itu, enggak, tapi kayak yang tadi sudah kita bahas, kita harus punya batasan gitu. Begitu aja teman-teman, semoga tidak terjebak dalam hubungan pertemanan yang meracuni ya. Oke, jadi harus komunikasi sih Mbak yang benar-benar paling penting, dan punya rasa terbuka sama lain gitu ya. Dan ada Betul. batasan dari awal gitu tentang pertemanan gimana gitu. Oke, karena jamnya udah mau habis, sudah habis banget sih sebenarnya. Jadi aku harap semoga buat teman-teman yang nonton live ini semoga bisa mengedukasi dan juga bisa memberikan insight-insight gitu buat teman-teman yang nonton di sana. Dan juga aku mau terima kasih banget buat Mbak Dita tentang isi dari pertemanan sehat ini. Topik ini mungkin menurut aku juga sangat menarik gitu buat dibahas, dan juga aku mau buat teman-teman kalau di teman Sintas itu kita ada kotak surat. Jadi kotak surat itu teman-teman bisa untuk mengutarakan apa yang ingin diutarakan di dalam situ, dan itu bersifat anonim ya teman-teman. Juga nanti kalau misalkan ceritanya juga butuh buat bantuan profesional juga bakal ditanganin oleh Wiloka ataupun teman Sintas sendiri gitu. Oh, Oke, jadi segitu dulu live kita hari ini. Semoga bisa jadi highlight buat teman-teman dalam kehidupan sehari-hari juga. Terima kasih semuanya. terima kasih Gloria, teman-teman. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Dita, terima kasih.